bisa dijelaskan Pak, khususnya bagi masyarakat umum mengenai pesantren Jati Diri Bangsa itu apa sih Pak? Jadi pesantren Jati Diri Bangsa ini adalah sebuah pesantren, ya. Dan kalau kita melihat di prasastinya itu tertulis Pusat Pendidikan Rasa Wawasan Karsa Kebangsaan Indonesia Raya, Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia, Merajut Perdamaian Nusantara. Jadi tempat ini sebagaimana prasasti di dalam peresmian, ya, yang ditandatangani oleh Panglima TNI, di situ tertulis Pusat Pendidikan Rasa Wawasan Karsa Kebangsaan Indonesia Raya, Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia, Merajut Perdamaian Nusantara. Tempat ini didirikan oleh seorang ulama besar dari Jombang, Kiai Muhammad Mukhtar Mufti. Beliau seorang pemrakarsa organisasi persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijunjung manunggalnya Kiman dan kemanusiaan. Beliau juga adalah mursyid Thariqah Wasithiyah. Sudah barang tentu sebagai seorang ulama muslim, ya, sebagai penggagasnya, beliau kemudian menamakan ini adalah Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia, Merajut Perdamaian Nusantara. Artinya ini didirikan oleh seorang kiai, ya, karena beliau seorang kiai, ya beliau menamakannya pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Dan mayoritas memang seperti ini ada kegiatan bulan Ramadan muslim semuanya muslim gitu. Hanya siapapun yang ingin belajar kebangsaan boleh, gitu ya. Jadi warga negara Indonesia yang ingin belajar tentang kebangsaan, kenegaraan itu diperbolehkan. Dan di sini tidak mencampur adukan agama, tidak mencampur adukan akidah, ya. Agama harus selesai di masing-masing. Maka di sini mengajarkan kebangsaan. Sadar beragama, sadar bernegara, sadar berbangsa. Inilah tujuan dari pesantren ini, sebagaimana ini disampaikan oleh beliau sendiri, ya, Bapak Kiai, pada saat peletakan batu pertama pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia, Merajut Perdamaian Nusantara. Ada berapa murid-murid yang mondok di sini? Nah, murid-murid itu sedang melaksanakan kegiatan seperti apa Pak? Ini pesantren ini tidak mukim, ya, tidak, artinya yang mukim hanya beberapa saja, tapi banyak yang ikuti program-program. Jadi ada program 2 hari, ada program 3 hari, ada program seminggu, begitu, ya, karena ini memang pesantren kebangsaan, ya. Mungkin kalau sederhananya ya tempat pendidikan karakter, ya, atau diklat kebangsaan, mungkin ya, secara umum enaknya begitu. Karena kalau bukan pesantren seperti pada umumnya, ya, yang orang harus bermukim sampai bertahun-tahun, enggak ada sampai bertahun-tahun, enggak ada. Ya, di sini tuh mukimnya ini, program ini aja dalam bulan Ramadan itu kita hanya 3 hari. Dan itu hanya sementara ini masih 3 gelombang. Gelombang pertama 19 siswa, gelombang kedua 24, kemudian gelombang ketiga ini adalah 30. Apa yang diajarkan untuk khusus program penggalian bakat ini adalah penggalian potensi diri. Jadi hari pertama itu adalah penguatan terhadap ketuhanan, bahwa manusia, alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Adalah untuk beribadah, ya. Beribadah itu macam-macam. Dalam konteks muslim, menurut pandangan kami, ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi bekerja karena Allah itu ibadah, ya. Kemudian kita berkarya karena Allah itu ibadah. Nah, untuk itu di sini anak-anak yang pertama diyakinkan adanya Allah, kemudian diyakinkan bahwa di dalam dirinya itu ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga diyakinkan bahwa di dalam dirinya itu ada benih-benih
takwa, ada benih-benih syukur, ada benih-benih sabar, ada benih-benih cinta tanah air, termasuk ada benih-benih minat bakat dan benih-benih jenius dunia. Sebagaimana pernah dikutip oleh Albert Einstein, dia mengatakan bahwa setiap orang itu jenius, tapi kalau kita menilai ikan dengan keahlian memanjat pohon, maka kita akan menganggap ikan itu bodoh. Jadi dari sini kita sadarkan dulu bahwa di dalam dirinya itu ada bibit-bibit jenius dunia. Baru kemudian hari kedua dua assessment, ya, kemudian dites melalui beberapa teori, ada melalui ilmu numerologi, kemudian tes 9 kecerdasan, kemudian reasek, kemudian melalui matematika Al-Quran. Selain wawancara mendalam dari rekam jejak. Itu kemudian semua data itu kita rangkum, ya, dan kita diskusikan lagi dengan anak itu untuk mencapai sebuah titik, kira-kira dia ke depan nanti ingin menjadi ahli dalam bidang apa. Apakah dalam bidang seni, apa di dalam olahraga, ya, apa di dalam bidang agama, maksud ini bidang pendidikan, ya, dan teknologi, macam-macam. Itulah yang sedang kita gali. Tujuannya apa diadakan kegiatan ini, Pak? Yang pertama, secara prinsip tujuannya adalah mensyukuri wujud kita sebagai manusia di dunia ini. Kemudian wujud syukurnya itu kita mengabdi kepada sesama manusia, bangsa dan negara melalui keahlian kita. Jadi ini sebenarnya ya berawal dari mengindahkan, ya, dawuh sang pemerkasa dan sang ulama. Kemudian tujuannya adalah syukur, ya. Kemudian ini juga dalam rangka menyambut abad kebangkitan tasawuf, menyambut abad kebangkitan Nusantara, abad penataan kembali negara Satuan Republik Indonesia, dan abad pertolongan Allah. Jadi tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pendidikan itu tujuannya untuk mendidik anak yang bertakwa, ya, cerdas, mandiri. Tentu dia mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Selain di bulan Ramadan, apakah ada acara atau kegiatan seperti ini, Pak? Harapan kita sih acara ini bisa terus berkembang dan berlanjut, karena dari ibunya Sofatul Ummah itu mengharapkan tempat ini harus selalu ada kegiatan setiap bulan. Minim beliau menyampaikan sekali. Untuk itu, ya, harapan kita moga-moga saja nanti di bulan Syawal, ya, bulan di luar bulan Ramadan ini, moga-moga masih ada kegiatan seperti ini. Tentu kita menunggu respon, ya. Ini kan tinggal responnya seperti apa. Kalau kita sih ya berharapnya ada terus. Karena apa? Karena kita melihat memang dari asesmen yang kita temukan, banyak anak-anak itu yang tidak mengetahui jati dirinya. Karena dia tidak mengetahui jati dirinya, dia pun tidak tahu potensi dalam dirinya. Bisa dibayangkan, manusia itu makhluk yang paling mulia. Dia itu mempunyai berlian-berlian ilmu, berlian-berlian takwa, berlian syukur, berlian jenius, tapi dia tidak mengetahui. Kalau tidak mengetahui, sama dengan itu tidak ada, karena dia tidak sadar. Dan ini berbahaya. Maka banyak anak yang merasa bodoh, merasa frustasi, merasa dirinya itu tidak percaya diri. Itu ya karena dia tidak mengetahui potensi dalam dirinya. Jadi untuk itu ini sangat penting, bukan hanya untuk kita dari komunitas PCTA atau Tarbiyatul Balbah, tapi ini untuk masyarakat umum, untuk generasi milenial, ini sangat penting. Karena teknologi ini kadang membuat dia lupa diri. Itulah hasil asesmen kami. Untuk itu ini luar biasa menurut kami, ya. Kami berharap berkat rahmat Allah dan dukungan dari semuanya, kita ini berbicara untuk generasi penerus. Jadi orang menjadi dirinya sendiri. Saya ingat kata Bung Karno, dia mengatakan
Apa yang engkau persembahkan wahai generasi pada untuk bangsa dan negara ini? Kalau kamu ingin jadi mawar, jadilah mawar. Kamu jadi melati, jadilah melati. Kalau kamu adalah bunga wijaya kusuma, jadilah wijaya kusuma. Kamu yang mawar tidak perlu jadi melati, yang melati tidak perlu jadi wijaya kusuma, ya. Atau kamu ingin jadi bunga kenanga, tidak perlu, semuanya itu ibarat taman, kata Bung Karno. Jadi persembahan kita bangsa dan negeri ini itu ibarat persembahan kita, itu ibarat bunga-bunga yang kita persembahkan. Kamu itu bunga apa? Jadilah dirimu sendiri, tidak perlu jadi orang lain. Kalau ya diadakan, cara daftarnya gimana, Pak? Ya, terima kasih sekali. Ya, kita memang ada beberapa pamflet ya, ada beberapa pamflet, nanti menghubungi nomor telepon WA. Boleh langsung datang ke sini atau boleh melalui WA 085634777437 ya, menghubungi nomor kontak pesantren. Kemudian nanti akan kita arahkan di bagian pendaftaran. Jadi sangat mudah sekali. Kita memang berencana nanti di bulan setelah program Ramadan itu ada program untuk anak TK ya, mungkin waktunya tidak 3 hari, mungkin cukup 1 hari. Ini masih kita matangkan ya. Kemudian ada program anak SD, kemudian ada anak SMP, kemudian ada setingkat SMA. Ya, kita utamakan tentu dari warga Torkosti ya, putra putrinya ya, saudara-saudaranya, tapi kita juga membuka untuk masyarakat umum. Sejauh ini sudah ada berapa orang yang ikut kegiatan ini? Untuk kegiatan penggalian minat bakat ini sudah 75 anak ya di bulan Ramadan. Tapi untuk kegiatan tentang pengenalan pesantren jati diri bangsa ini sudah ada 6 gelombang. Rata-rata satu gelombang kurang lebih ada yang 70, ada yang 130, 140. Kurang lebih sekitar 700 orang sudah mengikuti pengenalan pesantren, pengenalan masian ya, pengenalan, bukan pelajaran tapi pengenalan. Dan yang antri hari ini insya Allah sudah di angka sekitar 300. Ini itu program 1 hari, pengenalan pesantren jati diri dan ketahanan pangan dan geopolitik dunia. Itu program 1 hari. Harapannya dengan adanya pesantren ini bagaimana? Harapannya, karena ini yang mendirikan adalah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, beliau sudah menentukan bahwa pesantren ini adalah pesantren kebangsaan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara. Maka harapannya ya kita mengikuti beliau. Harapannya supaya pesantren ini orang pulang dari sini tumbuh kesadaran beragama dan kesadaran bangsa dan kesadaran bernegara. Karena apa? Kalau orang tidak sadar, itu kan seperti tidak ada ya. Kita misalkan lagi pegang HP ya, tapi kita nggak sadar, kita nyari HP kita di mana, kita sedang pegang dompet mungkin, tapi kita lupa. Kita sadar. Bagi orang yang tidak sadar, itu seperti tidak ada. Untuk itu kalau tidak sadar bernegara, sama dengan menganggap negara ini tidak ada, kan bahaya ya. Negara ini melalui proses panjang, kita bisa merdeka saja 434 tahun, ada juga nyebut 350 tahun. Tapi proses mendirikan bangsa dan negara ini melalui proses panjang. Untuk itu generasi bangsa Indonesia harus memiliki kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara supaya NKRI abadi untuk selalu.